Amin, amin. Bapak Aditya dan Ibu Fei terpilih dan layak karena hatinya baik dan taat. Bapak Yahweh kan maha hadir, mau jadi apa, mau di tubuh siapa, ya suka-suka Bapak Yahweh. Kan Bapak Yahweh yang punya dan pencipta langit dan bumi. Praise the Lord. Tuhan Yesus, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya akan lahir cucu Tuhan, sahabat. Atau anak Tuhan yang kesekian gitu ya, melalui rahim si Fei Ferawati ini, sahabat. Saya juga nanti akan tunjukkan bahwa si suami Fei ini sudah geram ya melihat kelakuan Tuhannya. Yaitu si Aditya Nugrahanto gitu. Nah, sahabat, dulu saya masih ingat ya, ketika si V ini bilang bahwa ada calon bayi Tuhan di dalam rahimnya itu yang dihamili oleh roh Yahwehnya atau Tuhannya, itu akan lahir pada bulan Januari, katanya ya. Ini sudah bulan Mei, sahabat, tapi belum lahir juga. Coba kita dengarkan ya, belum lahir juga. Aku yang berbicara saat ini adalah roh yang berada di Cakrawala. Namaku roh yang ada di Cakrawala itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi yang berbicara sekarang ini bukan V ya, sahabat. Ini adalah Yesus di dalam Cakrawala. Yesus dalam Cakrawala berbicara melalui tubuh V, sahabat. Mari kita saksikan Yesus sedang berbicara ya. Ongok lawatan ini, sahabat. Sedangkan yang ada di dalam diri Aditya Nugrahanto itu casing yang aku pakai. Di dalam diri Aditya Nugrahanto itu tuh casing. Ini kayak handphone saja ya, sahabat. Yang bisa gonta-ganti casing. Kalau hari ini casingnya ya Aditya Nugrahanto gitu kan. Besok mungkin casingnya Arisuli Lubis, sahabat. Kalau Risuli Lubis jadi casingnya, saya yakin tuh meronta-ronta ya, kayak orang kesurupan. Roh si Randy, roh saya, roh si Tanjung, ketika roh kami sama-sama dikuasai roh Allah. Iblis nggak bisa. Ketika roh kami tidak dikuasai roh Allah, baru iblis bisa tahu ini roh si Tanjung, ini roh si Randy, ini roh si Risuli Lubis. Tapi ketika kami bertiga dikuasai roh Allah, iblis nggak bisa lihat roh kami. Yang dia lihat roh Allah. Makanya orang yang kepenuhan roh Allah nggak berani setan mendekati. Setan pasti lari tunggangannya. Ketika Yesus ke Gadara, ada orang yang kerasukan setan. Legion 2000 setan lebih yang mengikat dia. Coba sebutkan nama-nama setan. Anda pasti bisa sebutkan paling 10 nama setan. Ini 2000 lebih nama setan yang mengikat orang itu. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus yang kepenuhan roh Allah, dia katakan jangan siksa aku. Ada Allah yang maha tinggi. Astaga. Itu hanya casing yang paling taat di dunia ini adalah jatuh pada diri Aditya Nugrahanto. Dia manusia yang paling taat. Ya, dan aku tidak pernah melihat dosa orang itu kalau aku pakai. Yang paling taat itu Aditya Nugrahanto, sahabat. Suaminya enggak gitu ya. Suaminya enggak taat. Ini logikanya gini ya. Di mana letak ketaatannya itu ya, sahabat? Kalau dia itu suka menghamili istri orang gitu. Ini kan istri orang. Saya nanti akan tunjukkan ya bahwa suaminya sudah menggugat si Aditya Nugrahanto ini dan mengancam dengan hukum negara. Gitu. Jadi Tuhannya yang memakai casing Aditya itu udah diancam, sahabat. Kita dengarkan lagi. Kalau aku pakai, aku tidak melihat dosa orang itu. Yang aku nilai adalah hatinya berkenan tidak di hadapanku. Manusia ini taat dan setia atau tidak. Dia akan melakukan kehendakku, rencanaku walaupun tidak masuk di logikanya. Taat aja. Apa yang aku katakan, taat. Lakukan tanpa tanya bertanya. Tanpa banyak tanya. Manusia yang hidup pada saat ini, pada zaman ini. Ketika aku perintahkan, kamu harus ke kanan. Apa yang mereka lakukan? Mereka ke kiri. Ya suka-suka aku Tuhan. Ini tubuhku, ini jiwaku, ini rohku. Berurusan denganmu itu belakangan. Itu manusia tidak taat. Jikalau aku katakan B, mereka lakukan Z. Aku katakan Z, mereka lakukan A. Tetapi tubuh Aditya ini adalah manusia yang paling taat. Ya, Aditya ini yang paling taat hari ini gitu ya. Karena dialah yang telah melakukan perintah Tuhannya. Kata Tuhannya,
hamili si Fei. Hamil lah Fei ini sahabat. Astaga. Ya, itu perintahnya itu ya. Hamili si Fei, maka dia hamil ya si Fei ini sahabat. Saya nggak habis pikir ya. Orang seperti ini masih ada dan banyak pula pendukungnya sahabat. Itu salah satu komentar yang saya bacakan di awal tadi ya. Itu pendukung fanatik tuh. Dia setuju bahwa Fei ini hamil oleh Tuhannya gitu. Nggak habis pikir sahabat. Dan tidak akan pernah habis-habisnya pikiran saya ke orang yang ongok-ongok ini. Taat sampai mati. 2000 tahun yang lalu juga aku pakai tubuhnya juga. Ya, aku pakai tubuhnya untuk melakukan rencanaku di tengah-tengah dunia ini. Aku pakai tubuhnya, bukan tubuh orang lain. Dan aku pakai dia sekarang, berinkarnasi lagi jadi manusia. Tidak ada yang tahu. Ketawa dia sahabat. Jadi Anda kalau mau lihat Yahweh tertawa, ini kita ulang lagi ya. Gimana Yahweh tertawa tadi ya? Pakai dia sekarang, berinkarnasi lagi jadi manusia. Tidak ada yang tahu. Dia tertawa itu bukan karena apa ya. Dia tertawa karena Tuhannya berinkarnasi. Itu yang membuat dia tertawa. Dia sendiri tertawa sahabat dengan tipuan-tipuan yang mereka lakukan gitu. Lalu tiba-tiba ada aja orang yang percaya gitu. Salam mempelai ilahi. Biarlah kami terus dimampukan menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Terpujilah TYK selamanya. Amin. Ongo. Dia sendiri tertawa ya, Tuhannya berinkarnasi. Tiba-tiba ada orang yang percaya gitu sahabat. Kita lanjutkan lagi. Baik setan, iblis segala macam tahu bahwa dialah pangeran ilahi di dunia roh. Hanya aku pakai casingnya berbeda-beda di setiap zaman. Dia turun. Aku pakai sampai akhir hayatnya. 2000 tahun yang lalu. Sekarang aku pakai untuk rencanaku menutup zaman ini, dan sudah memang akan tertutup, untuk menjemput mempelaiku di alam roh dan untuk menyelamatkan bayi kami yang istimewa, Immanuel dan Mary, yang ada dikandung oleh mempelai kami pada saat ini. Ya, jadi seperti itu adanya ya. Mempelai kami ini belum melahirkan ya. Belum melahirkan ya sahabat. Jadi kemarin kata Tuhannya akan melahirkan bulan Januari atau Februari. Lalu ditunda sampai bulan Mei. Lalu ditunda sampai bulan Maret. Ternyata bulan Maret belum juga. Ditunda lagi sampai bulan April. April ditunggu-tunggu. Belum lahir juga. Sekarang udah bulan Mei sahabat. Belum lahir juga ya. Dua itu ya sekaligus yang mau dilahirkan ya. Yaitu Immanuel dan Mary sahabat. Nggak perlu kita dengarkan sampai habis, karena kalau kita dengarkan sampai habis, ongok juga kita dibuatnya ya sahabat. Nah, ini ada suaminya ya. Suami dari Fei ini, ya ini pengakuan dia sebagai suaminya ya. Kita dengarkan dari awal ini. Shalom. Perkenalkan, nama saya Norvianus, suami daripada Ibu Fei Ferawati Hamdani. Nah ya, ini ya dia ngaku suami dari Fei Ferawati Hamdani. Dan di sini dia menggugat ya, atau mengancam Tuhannya, yaitu Aditya Nugrahanto. Sebab Anda tahu sendiri bahwa membawa istri orang ada hukumnya di negara kita ini, Saudara Aditya Nugrahanto. Dan rekam digital juga menunjukkan bahwa posisi Anda ini berada di kota Jogja. Saya mohon untuk itikat baik Anda sebagai pemimpin yang dikatakan adalah pribadi atau Roh Kudus, yang tentunya juga pasti Anda adalah Tuhan saya, yang saya sembah, karena Anda adalah Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi mohon untuk mengembalikan istri saya. Dan jika memang sebagaimana yang diyakini oleh Anda bahwa istri saya akan melahirkan
putra Immanuel dan putri Maryam. Mari kita tunggu bersama-sama. Kalian bisa semua menjadi saksinya di tempat saya ini, di rumah saya ini. Karena Ibu Faye Ferawati Hamdani juga punya tanggung jawab sebagai seorang ibu terhadap putra mereka, Jonathan, Joshua, dan Jericho. Jadi ada 3 orang anak yang ditelantarkan oleh si Faye Ferawati itu ya sahabat. Jadi ini yang saya katakan tadi. Logika nggak dia mengatakan bahwa kenapa Tuhan memakai tubuhnya? Karena mereka inilah orang yang taat gitu ya. Faye ini orang yang taat. Aditya Nugrahanto itu adalah orang yang taat. Sehingga Tuhan memakai tubuhnya sebagai casing. Di mana letak ketaatannya kalau ada seorang istri yang menelantarkan 3 orang anak. 3 orang anaknya saja ditelantarkan oleh si Ongo ini. Tambah lagi nih wajah suaminya yang juga ditelantarkan. Ini wajah-wajah suami terlantar ini. Astaga. Saya mohon maaf ya. Kasihan sebetulnya sama suami si Faye Ferawati ini yang telah dibohongi oleh istrinya sendiri gitu. Jadi ketika bapak ini mengatakan Aditya itu adalah Tuhan itu sendiri tadi ya. Itu sebetulnya dalam keadaan terpaksa. Dengan berharap gitu ya, supaya Aditya itu mengembalikan istrinya. Kalaupun memang istrinya sudah dihamili oleh Aditya ini dan akan melahirkan 2 orang anak, ayo mari kita sama-sama saksikan katanya. Jangan kabur kan gitu intinya ya. Kembalikan istri saya meskipun sudah hamil. Apakah betul akan melahirkan 2 orang anak sekaligus yaitu Immanuel dan Mary. Jadi disanjunglah Aditya ini supaya istrinya dikembalikan, sahabat. Ketika bapak ini mengatakan Aditya itu adalah roh Tuhan itu sendiri, itu terpaksa ya, sahabat. Karena di menit sebelumnya kan dia mengatakan, Anda telah mencuri istri saya. Tuhan yang mana yang suka mencuri? Kan gitu, sahabat. Tuhan kok kerjaannya mencuri istri orang lagi. Astaga. Lalu setelah dicuri, dihamili. Ini kalau menurut hukum yang ada di negara Indonesia, ini udah kena pasal berlapis nih, sahabat. Mencuri istri orang, lalu menghamili. Tambah yang ketiga adalah menipu, ya kan? Nah, okelah sahabat, demikian saja video ongok-ongok ini karena isinya memang orang ongok-ongok semua. Apalagi kalau saya bacakan komentar-komentar di channelnya si Faye ini ongok semua nih ya sahabat. Ongok semua orang percaya bahwa Aditya itu adalah Bapak Yahweh dan si Faye ini adalah mempelai Bapak Yahweh itu sendiri gitu. Okelah sahabat semuanya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.